Selamat datang kembali. Dalam video hari ini kita akan menonton film perang tahun 2013 yang berjudul Stalingrad. Tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil minum kopi. Film dimulai di Jepang, Maret tahun 2011. Setelah tragedi yang menimpa Jepang, komunitas internasional mengirimkan bantuan dalam operasi penyelamatan. Seorang dokter berbicara kepada para penyintas yang terjebak di bawah puing-puing bangunan menggunakan mikrofon yang terpasang ke kamera jarak jauh. Nina, salah satu penyintas, menggambarkan situasi mereka. Setelah itu, dokter meyakinkannya bahwa bantuan akan segera datang. Nina memintanya untuk tinggal dan berbicara dengannya. Setelah mengetahui tentang situasi keluarga Nina, dia berbagi cerita tentang ibu dan kelima ayahnya. Dokter memulai ceritanya pada musim gugur tahun 1942. Tentara Rusia menyeberangi sungai Volga. Kemudian, kami melihat 4 tentara merencanakan masuk ke sebuah gedung dan memotong kabel yang terhubung ke bom. Di gedung tersebut, seorang tentara Jerman bernama Kapten Kan melihat tentara Rusia yang masuk dari sungai. 4 tentara Rusia, sebaliknya, berhasil menyelinap ke dalam gedung dan menjatuhkan tentara musuh. Baku tembak terjadi saat tentara Jerman melawan. Kapten Gromov dari tentara Rusia akan memotong kawat bom saat Kapten Kan muncul. Kedua kapten bertarung, tetapi Kan mengalahkan Gromov dan dia berhasil meledakkan bom. Bom meledak, membakar dan membunuh tentara Rusia di pantai. Seorang tentara menyerangkan dari belakang tetapi dia membunuhnya. Lalu pergi. Di luar, terjadi pertempuran tentara Rusia melawan tentara Jerman. Tentara Rusia yang terbakar mengambil garis depan dan menyerang saat tentara Jerman menembaki mereka. Ada juga pesawat Jerman yang melawan Rusia di sungai. Kembali ke gedung, kami melihat Gromov dan salah satu anak buahnya Chevanov mendengar suara. Setelah memeriksa, Gromov melihat seorang tentara Rusia bernama Sergei tergantung di langit-langit. Kapten memutuskan hubungan Sergei dan bertanya kepadanya tentang Jerman saat Chevanov meneleponnya. Seorang tentara Jerman menyandera. Untungnya, Nikiforov, salah satu anak buah Gromov, menyelinap di belakang pria itu dan menyerangnya. Kemudian, mereka menemukan bahwa sandranya adalah seorang wanita. Setelah itu, tentara Rusia lainnya muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai Polyakov. Bersama-sama, kelima tentara itu duduk bersama wanita itu. Dokter kemudian menyatakan bahwa wanita itu adalah ibunya ketika dia masih kecil, dan kelima prajurit itu adalah ayahnya. Pagi datang, sebuah pesawat jatuh dan membangunkan wanita itu. Dia menemukan Gromov berbicara dengan tentara lain menggunakan radio. Dia, kemudian, mengatakan kepadanya bahwa dia harus pergi atau dia akan mati. Dan dia menjawab bahwa dia tidak akan pergi. Wanita itu kemudian meminta kantinnya dan pergi. Setelah itu, wanita itu juga meminta kantin keempat prajurit itu. Sebagai imbalannya, tentara menanyakan namanya, dan dia menjawab, Katia. Sementara itu, seorang pria bernama petugas Krasnov memperkenalkan dirinya kepada sang kapten. Di kamp Jerman, kolonel bertanya kepada Kan mengapa dia membiarkan Rusia mengambil alih gedung darinya. Dia, kemudian, mengatakan kepadanya bahwa mereka harus mengambilnya kembali keesokan harinya. Kembali ke Rusia. Seorang wanita lokal dengan anaknya memasuki gedung. Mereka mencari kotak yang mereka bawa tapi isinya hanya pasir dan tanah. Wanita itu mengatakan mereka menggunakannya untuk membuat bubur dan meminta agar mereka pergi. Adegan berubah menjadi Kan pergi ke tempat tinggal warga sipil. Dia mengunjungi seorang wanita Rusia bernama Masya, yang dia rasa tertarik setelah melihat kemiripan wanita itu dengan almarhum istrinya. Kan terus berbicara, tetapi keduanya tidak dapat memahami bahasa satu sama lain. Kembali ke Rusia. Gromov memberitahu orang lain bahwa mereka tidak dapat membiarkan musuh masuk ketika Chevanov tiba dan memberitahu mereka tentang yang terjadi di alun-alun. Di alun-alun, tentara Jerman membuat warga sipil berbaris. Kolonel Henze kemudian bertanya kepada orang yang memasuki gedung tadi bersama anaknya apakah dia seorang Yahudi. Meski wanita itu menyangkalnya, tentara Jerman membawa dia dan anaknya untuk dibakar hidup-hidup. Kapten Gromov bertanya apakah Chevanov memiliki bidikan yang jelas tentang perwira itu, tetapi hasilnya negatif. Kan tiba dan mencoba menghentikannya tetapi Kolonel Henze masuk. Tentara Rusia, bersama dengan Katia, menyaksikan tentara Jerman membakar ibu dan anak itu hidup-hidup. Katia memohon agar mereka melakukan sesuatu. Marah, Gromov merebut penembak jitu ke Chevanov dan menembak prajurit itu dengan pelontar api. Dan atas aba-abanya, tentara Rusia menyerang Jerman. Pertempuran sampai mati terjadi. Setelah mendengar bahwa mortir sudah siap, Jerman mundur saat mereka menyerang Rusia dengan bahan peledak, yang membuat Rusia mundur juga. Setelah pertempuran, Kan pergi ke Masya. Dia menemukannya merajuk di sudut sambil memegang pisau. Kapten Kan baru saja mengambil pisau darinya dan menariknya ke atas, memperlihatkan rambutnya yang panjang. Dia, kemudian, merobek gaun Masya. Kembali ke Rusia, Katia merawat luka Nikiforov saat dia mengenali namanya. Dia, kemudian, mengatakan kepadanya bahwa dia dan ibunya dulu pergi ke konsernya sebelum perang. Chevanov datang dan memberitahu Nikiforov bahwa Gromov sedang mencarinya. Sebelum dia pergi, Katia bertanya apakah dia bisa menyanyikan sebuah lagu untuknya suatu hari nanti. Bingung, Chevanov bertanya tentang hal itu dan Katia menunjukkan kepadanya poster Nikiforov menjadi seorang penyanyi. Setelah itu, kita melihat Gromov memerintahkan Nikiforov bersama prajurit lainnya untuk menjatuhkan tentara yang mengais-ngais amunisi di pesawat. Dokter, kemudian, menceritakan latar belakang Nikiforov. Nikiforov adalah seorang penyanyi dan selebritas lokal sebelum dia mendaftarkan diri sebagai sukarelawan saat perang dimulai.
Kemudian, kita melihat Nikiforov dengan mudah mengalahkan Jerman. Adegan kembali ke Kan duduk di tempat tidur sementara Masya telanjang. Setelah itu, Chevanov bertanya kepada Katia apakah dia ingin belajar menembak. Lalu dia mengejeknya karena tidak memberitahu mereka bagaimana dia benar-benar selamat pergi bersama Jerman, lalu pergi. Terpicu, Katia bertanya kepada mereka apakah mereka ingin menanyakannya sambil menangis, tetapi tidak ada yang bertanya. Saat Katia keluar, Sergei berencana untuk menghadapi Chevanov tetapi Polyakov menghentikannya. Krasnov kemudian memberitahu Polyakov untuk menenangkan Katia, tanpa mengetahui bahwa Gromov sedang mendengarkan di luar. Setelah itu, kita melihat Polyakov berbicara dengan Katia tentang keluarganya. Dokter kemudian menceritakan bahwa keluarga Polyakov tewas dalam pemboman. Mengantuk, Katia meminta untuk tidur di pangkuannya, mengingatkannya pada istrinya yang dulu melakukan hal yang sama. Adegan beralih ke Masya yang diejek karena menjadi gelandangan fasis. Kemudian, Katia mendekati Chevanov dan memintanya untuk mengajarinya menggunakan senjata. Saat melihat teropong, Katia melihat Masya. Chevanov dengan bercanda menyuruhnya untuk menembaknya yang menurutnya tidak lucu. Katia kemudian melihat seorang Jerman hendak mengambil air. Chevanov menyuruhnya untuk menembaknya. Gromov mencoba untuk menghentikan mereka tetapi Katia sudah menarik pelatuknya, membunuh orang Jerman itu. Gromov memarahi mereka, tetapi Chevanov berpendapat bahwa itu adalah tentara Jerman. Ternyata keluarganya dibunuh oleh tentara Jerman juga. Dokter menceritakan bagaimana keluarga Chevanov dibunuh oleh Jerman, terutama adik laki-lakinya yang dibunuh karena namanya sama dengan Lenin. Katia menyela, mengatakan bahwa dia membunuh prajurit itu ketika musuh membalas menembak mereka. Chevanov mencoba untuk melawan tetapi dia ditembak di lengannya. Adegan berubah menjadi tentara Jerman tiba di tempat warga sipil. Melihat Masya dan Kapten Kan bersama, Kolonel Hense mengolok-olok Kapten Kan karena jatuh cinta pada wanita Rusia dan gagal mempertahankan gedung. Sementara itu, Gromov memberitahu Katia bahwa dia harus pergi. Orang-orang mulai jatuh cinta padanya, dan jika dia mati, semua orang akan berantakan. Tapi Katia mengatakan dia ingin tinggal dan bertarung dengan mereka. Gromov akan menolak, menggunakan usia sebagai alasan, tetapi Katia menunjukkan paspornya. Dia melihat bahwa ini adalah hari ulang tahunnya dan dia sudah berusia 19 tahun. Kapten kemudian pergi, memberitahu Katia bahwa dia akan memberitahu yang lain tentang hari ulang tahunnya. Di luar, Sergei menunggunya dan menyuruhnya meninggalkan Katia sendirian. Kesal, Gromov meninjunya dan mengingatkannya bahwa Katia bukan miliknya. Setelah itu, kita melihat Katia merawat luka Chevanov sambil melihat tentara Jerman menyiapkan senjata dan amunisi mereka. Di sisi lain, warga sipil dibawa oleh Jerman ke stasiun. Kan datang dan mencari Masya. Dia, kemudian, mengambil kendaraan dan mengemudi di tengah kerumunan sampai dia menemukannya. Kembali ke Rusia, Sergei dan Polyakov berhasil memantulkan peluru ke kubu Jerman, menyebabkan ledakan domino. Saat merayakan, kami mendengar dokter menceritakan latar belakang Sergei. Dia satu-satunya yang selamat dari unitnya yang ditugaskan untuk mempertahankan kota. Kemudian, kita melihat Kan membawa Masya ke kamp mereka di mana Kolonel Hense menyapanya dengan omelan. Kan bersumpah bahwa dia akan mengambil kembali bangunan itu, sebagai imbalan membiarkan Masya tinggal di sana untuk sementara waktu. Kolonel setuju, tetapi mengancam akan membunuhnya jika dia gagal. Adegan berubah menjadi Katia mengunjungi kuburan di dekatnya. Dokter menceritakan bahwa Katia adalah satu-satunya yang selamat, tidak hanya dari keluarganya tetapi juga dari teman dan tetangganya. Dan dia juga yang menguburkan mereka. Sementara itu, Sergei sedang mencari hadiah untuknya saat Nikiforov mengambilnya. Memberitahu Nikiforov tujuannya. Dia membantu Sergei menemukan bak mandi yang dibicarakan Sergei. Di kamp Jerman, Kan memerintahkan anak buahnya untuk memperbaiki kanon tank. Kemudian, kita melihat Kan mendorong orang-orangnya untuk mengambil kembali bangunan tersebut. Saat melihat tentara Jerman, Gromov memerintahkan anak buahnya untuk mengambil posisi. Sergei dan Polyakov membawa Katia ke atas sementara Kapten Chevanov dan Nikiforov berpura-pura menjadi tentara yang tewas. Saat Jerman memasuki gedung dan menurunkan kewaspadaan mereka saat melihat tentara yang tewas, ketiganya mengambil kesempatan untuk menyerang mereka. Polyakov dan Sergei dengan cepat mendukung mereka. Chevanov, lalu, memposisikan diri di senapan mesin dan menembak musuh di luar. Kelima prajurit itu berhasil mengusir Jerman. Gromov bahkan telah menangkap Kan. Tetapi dia terganggu oleh Chevanov melawan musuh, membiarkan Kan melarikan diri. Di kamp mereka, Kolonel Hense memarahi Kan karena gagal lagi. Dia, kemudian, memberitahunya bahwa dia akan kembali ke markas untuk sementara waktu. Setelah kolonel pergi, prajurit Kan memberitahu dia bahwa kanon sudah siap. Sementara itu, Gromov menemui Katia lagi. Menyuruhnya pergi, saat mereka untungnya menghindari peluru meriam. Untungnya bagi mereka, kanon orang Jerman itu macet lagi, membuat mereka tidak dapat menembak sekali lagi. Kemudian, kami mendengar dokter menceritakan kisah Kapten Gromov. Dia tidak lain adalah seorang pria perang. Tidak ada keluarga, tidak ada hubungan, dan tidak ada rumah. Katia adalah wanita pertama yang dia sayangi, sama seperti rumahnya yang menjadi rumah pertamanya. Gromov dengan cepat merangkak ke arah Katia, memintanya pergi, tapi dia tetap menolak. Dan kemudian, mereka berciuman. Sementara itu, kita juga melihat Masya membalas cinta Kan karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Setelah itu, para prajurit memberi Katia perayaan ulang tahun kecil-kecilan. Nikiforov juga memainkan piano dan bernyanyi untuknya.
Setelah perayaan, mereka memberinya mandi air panas sebagai hadiah. Di luar, tentara berbicara tentang kehidupan mereka dalam perang. Sementara itu, Khan berjanji pada Masya bahwa dia akan membawanya ke tempat yang aman, ke tempat yang didatangi orang Jerman atau Rusia. Kembali ke Rusia, Sergei pergi ke Katia dan memberitahunya bahwa dia akan membawanya ke suatu tempat. Kemudian, mereka pergi ke tempat pencarian sebelumnya. Dia memberitahu Katia bahwa dia mencintainya, yang dia tanggapi dengan senyuman. Kemudian, kita melihat Khan membawa Masya ke gedung yang sama untuk menyembunyikannya. Berjanji bahwa dia akan kembali untuknya. Setelah itu, Gromov terkejut melihat Polyakov di kamar mandi. Dia kemudian memerintahkan Nikiforov untuk mencari Katia dan Sergei. Adegan berubah menjadi Khan meninggalkan gedung saat Masya mengikutinya. Chevanov, yang mengawasi mereka melalui penembak jitu, menembak kepala Masya. Terkejut, Khan jatuh berlutut saat mendengar ledakan di dekatnya. Sementara itu, Nikiforov melawan tentara Jerman yang datang ke arahnya. Tetapi Khan muncul di belakangnya dan menembaknya, membawanya sebagai tawanan. Di kamp mereka, Kolonel Henze memuji Khan karena telah menangkap seorang tentara Rusia. Tapi Nikiforov berhasil membunuh sang kolonel sebelum ditembak mati oleh Khan. Dengan dia kembali memegang komando dan bala bantuan tiba, mereka menyerang gedung. Sergei akan kembali ke gedung tetapi Katia ingin pergi bersamanya. Namun, dia menyuruhnya untuk tetap tinggal. Dia juga mengatakan padanya lagi bahwa dia mencintainya. Yang akhirnya dia menjawab bahwa dia juga mencintainya. Dipimpin oleh tank di depan, mereka menembak bangunan secara berurutan, membunuh Chevanov dalam prosesnya. Polyakov selamat dari serangan itu dan berhasil bertarung untuk sementara waktu tetapi juga dibunuh oleh Khan yang mencari Gromov. Dia mencoba terhubung ke markas saat Khan menemukannya. Kedua kapten saling tembak hingga jatuh. Sergei datang dan hendak menembak Khan tetapi Gromov menghentikannya. Dia memerintahkannya untuk terhubung ke markas sebagai gantinya. Yang berhasil dia lakukan. Saat terhubung, dia segera meminta serangan udara di area mereka. Setelah mengonfirmasi permintaan mereka, Sergei, Gromov, dan Khan melihat ke atas, menunggu kematian mereka. Sebelum kematian mereka, Sergei meyakinkan Gromov bahwa Katia aman dan dia sangat mencintainya. Sementara itu, Katia menyaksikan tanpa daya sambil menangis saat bangunan itu runtuh ke tanah. Kemudian, dokter mengungkapkan bahwa dia dinamai menurut ayahnya, Sergei. Tapi ibunya terus mengingatkannya bahwa dia punya 5 ayah. Kembali ke masa kini di mana Nina dan yang lainnya akhirnya diselamatkan. Dia mencari Dr. Sergei. Film berakhir dengan Nina, seorang Jerman, berbagi momen dengan Dr. Sergei, seorang Rusia sebelum dia pergi. Tamat, terima kasih telah menonton. Wilujeng wayah kieu. Hatur nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya.